tapi memang belum optimal. Dan mudah-mudahan dengan adanya program PPSP ini, implementasi SSK, ini kami harap. Ya, Pak Kadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pause dulu. Nah, siap ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Bau yang kami hormati, hari ini kami ada di kantor Kelurahan Matali. Ini ada rencana kegiatan uji coba model pelayanan skala terbatas atau coaching klinik. Ini kegiatannya implementasi SSK program PPSP Kota Baru tahun 2023. Jadi model kegiatannya itu adalah uji coba bagaimana mengelola sampah yang ada di tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua nanti uji coba pengerukan atau penyedotan limbah domestik yang ya kata kasarnya tinja-tinja itu. Iya, di rumah-rumah. Nah, tentu kita mengharapkan nanti dukungan dari seluruh masyarakat. Ini percontohan pertama ini akan dilaksanakan di Kelurahan Matali. Di TPS 3R Matali ada, kemudian ada berapa mungkin percontohan rumah penduduk yang akan disedot limbah tinjanya dari tangki kedap. Dari tangki kedap itu. Nah, kebetulan saya bersama dengan Kadis Lingkungan Hidup ini. Tentu karena ini merupakan bagian dari indeks kinerja dari lingkungan hidup. Tentu kita mengharapkan tanggapan dan keseriusan. Kira-kira motivasinya Pak Kadis untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini bagaimana? Karena ini nanti bagian dari penilaian penghargaan daerah nanti yang kita harapkan nanti. Jadi terima kasih Pak Asrullah dan tentu teman-teman dari provinsi dan dari BU yang ada. Tentu kami dari Lingkungan Hidup ini salah satu Pak Asisten 2 program juga penilaian Adipura untuk 2024 ini. Kenapa? Karena di Kota Umbagu ini adalah salah satu penilaian yaitu pengurangan sampah dari muara sampai dengan ke TPA. Nah ini tentu hari ini kami sangat berterima kasih karena kebetulan kemarin juga Pak Wali Kota telah memberikan hasil rapat kepada kami bahwa tempat-tempat sampah yang terbuat daripada drum yang akan dicat dengan warna merah putih, mudah-mudahan ini akan dicanangkan pada tanggal 29. Semua desa dan kelurahan itu, apalagi di jalan dan sebagainya. Nah tentu kami paling sangat berterima kasih karena di tempat TPR 3 Air ini perlu juga ada biopori. Karena ini itu salah satu juga penilaian dan ini sudah dinilai di sekolah-sekolah, bahkan kita berterima kasih Pak Sen 2 dengan adanya kegiatan biopori yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Adiwiyata, kita sudah mengikuti Adiwiyata tingkat nasional dan Adiwiyata mandiri. Jadi untuk itu Pak Sen 2 kami sangat berterima kasih karena kepedulian pemerintah Kota Umbagu, yaitu seluruh SKPD, seluruh lurah sangadina masyarakat, bahkan dianjurkan kemarin juga terima kasih pada Pak Sen 2 karena dengan kemandirian masyarakat ini masih kurang, ini di kelurahan dan desa ini kita akan sampaikan kepada lurah sangadi, bahkan sudah membuat surat supaya setiap RT itu ada tempat pengomposan dan tempat sampah atau tempat bank sampah. Seperti gambar yang kami lihat ini kan, ini salah satu juga kegiatan yang ada di TPS 3R. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini, kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga sangat berterima kasih kepada Ibu Mais dan teman-teman dari provinsi. Mudah-mudahan di dalam penilaian Adipura ini adalah salah satu menjadi nilai tambah kepada kita yang ada di Kota-Kota Magu, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Syukur mantuk barangkali Pak 2. Ya, syukur mantuk Pak Kadis, ini luar biasa. Mohon dukungannya Pak Kadis. Siap. Dengan seluruh tim yang ada untuk bisa bekerja dengan baik. Pause duluan. Ya, Pak Kadis, kebetulan di samping saya ini, samping kita ini ada Ibu Mais Mokoago dari Balai apa itu? Prasarana Permukiman. Kebetulan beliau ini yang selalu mendampingi kita yang ada di Kota Umbagu. Nah, masyarakat Kota Umbagu, khususnya Matali, nanti kita akan mendengarkan sedikit dari Ibu Mes ini. Ini program ini sebenarnya tujuannya kemana, impact-nya kemana, dan
hari ini sebenarnya apa yang kita mau dapatkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Asisten 2. Izin saya sedikit memberikan komentar ataupun tanggapan dalam kegiatan kita di Kota Mobagu ini. Telah dilaksanakan program implementasi SSK yang melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, dan kami telah mendampingi khususnya Kota Mobagu ini sudah berjalan 1 tahun ini, Pak. Dan tentunya kami sebagai pendamping pertama melihat respon dari pemangku kepentingan mulai dari kepala daerah bahkan sampai ke tingkat paling bawah. Dalam hal ini juga kita berada saat ini di Kelurahan Matali, dan sungguh respon dari semua stakeholder yang ada di Kota Mobagu untuk program ini sangat baik sekali. Dan khusus hari ini kami kembali memantau atau mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah masuk di tahap yang terakhir untuk 2 tahun pertama, yaitu coaching klinik yang kelima. Nah, output dari coaching klinik kelima ini kita akan melaksanakan praktik langsung di lapangan, yaitu terkait dengan uji coba layanan skala terbatas yang di Kota Mobagu ini ada 2 kegiatan utama, yaitu bidang persampahan dan bidang pengolahan air limbah domestik. Untuk bidang persampahan, hari ini kami akan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat langsung dan juga kepada stakeholder yang ada di Kelurahan Matali terkait dengan gambaran sistem pengolahan persampahan yang baik, dan sebentar kami akan langsung juga melaksanakan praktek lapangan bagaimana mengolah sampah itu dari sumber. Jadi memang untuk pengolahan sampah dari sumber ini sudah menjadi suatu program nasional karena dalam rangka untuk percepatan pengurangan persampahan di Indonesia dan mengejar target RPJMN 2024, pengurangan itu harus 15%. 15%. Iya. Jadi diharapkan Kelurahan Matali ini sebagai pilot project percontohan itu bisa memulai dan kaitan dengan program kami ini adalah skala terbatas akan dimulai di Kelurahan Matali dan diharapkan ke depan kelurahan-kelurahan lain mengikuti mulai tahun 5 kecamatan 4. Jadi ya 4 kecamatan ini berjenjang dalam 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Kota Mobagu sudah bisa melaksanakan program pengolahan sampah organik di setiap rumah tangga itu bisa tercapai, sehingga Kota Mobagu akan mencapai target akses pengurangan sampah 15% 2024, dan untuk SDGs-nya tahun 2030 itu sudah 0%. Itu untuk persampahan. Terakhir untuk pengolahan air limbah domestik, itu kita akan melakukan pendampingan pada penyedotan lumpur tinja yang ada di Kelurahan Matali ini, di setiap rumah-rumah yang sudah membangun tangki septik yang sesuai dengan SNI, yang sudah kedap air. Di Matali sudah kan? Iya, ada kurang lebih 100 rumah tangga yang akan diuji coba akan melakukan penyedotan sebentar, dan itu langsung ada pengangkutan ke IPLT. Dan itu untuk IPLT sudah dioperasionalkan. Jadi IPLT Kota Mobagu ini akan berubah status, Pak. Jadi tahun 2023 statusnya sudah beroperasi dengan melakukan pengolahan lumpur tinja di Kelurahan Matali, dan mungkin kemarin sudah melakukan penyedotan di rumah sakit. Oh, sudah. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih bertambah pelanggan untuk penyedotan lumpur tinja. Mobil-mobil sudah ada. Iya. PRKPK yang siapkan mobil. Iya. Oke.
Lanjut, lanjut. Ya, jadi itu untuk dua kegiatan prioritas untuk kita uji cobakan untuk skala layanan terbatas, dan tentunya kami berharap kegiatan ini akan memotivasi semua perangkat daerah, terlebih juga dinas terkait. Dalam hal ini persampahan ada di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian di bidang air limbah domestik ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, dan juga tentunya selama ini kami melihat support dan dukungan dari pemerintah daerah, terutama Pak Asisten 2 juga sudah mengikuti dari awal dan terus mendampingi, dan tentu harapan kita bersama kegiatan ini tidak berhenti hanya ketika ada pendampingan kami, dan ini masih ada kelanjutan Pak. Tahun depan itu masih ada pendampingan untuk skala luas, dan masuk tahun ketiga itu diharapkan Kota Mobagu sudah mandiri untuk mengimplementasikan semua program kegiatan di bidang sanitasi secara mandiri, dan ada begitu banyak support pendanaan nantinya yang akan datang, baik itu dari Balai BP Sulawesi Utara melalui dana APBN, kemudian juga dari pihak swasta itu boleh ditingkatkan lagi untuk bisa mengintervensi sehingga pembangunan sanitasi yang ada di Kota Mobagu itu akan penuh sepenuhnya lengkap dan bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan terlebih khusus di bidang sanitasi. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mes, ini luar biasa. Tentu kita mengharapkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Mobagu ini untuk bisa merespon dengan baik, mengingat Kota Mobagu ini adalah sudah menjadi kota dikelilingi oleh daerah tetangga. Tentu kita mengharapkan ada penjagaan dari sisi lingkungan hidup, kan begitu. Iya. Salah satu yang terpenting sekarang adalah masalah limbah lumpur tinja ini yang sangat berpotensi, sehingga sekarang digalakkan di Kota Mobagu itu tangki-tangki septic tank yang kedap untuk menghindari penyakit-penyakit E. coli, bakteri dan lain sebagainya. Nah, tentu kita mengharapkan kegiatan ini bisa membangkitkan animo masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan dan lingkungan hidup. Nah, Bu Mei, terakhir barangkali apa yang diinginkan Bu Mei kira-kira bentuk dukungan masyarakat ketika kita turun ini apa, khusus di Matali ini? Di percontohan kita di praktek ini kira-kira bentuk dukungan masyarakat kira-kira apa yang diharapkan di situ? Nah, untuk masyarakat memang memang masih menjadi satu tantangan yang ada di masyarakat pada umumnya, itu biasanya pemahaman, kesadaran itu untuk kebersihan lingkungan, untuk masalah kesehatan itu rata-rata masih minim. Nah, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan sehingga meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya hidup sehat dan bersih, terutama masalah persampahan maupun air limbah. Jadi tantangan itu mudah-mudahan bisa terjawab dengan adanya selalu sosialisasi dan edukasi. Iya, jadi sosialisasi dan edukasi ini sangat penting untuk bidang sanitasi, dan ini bukan hanya sekali ini akan ada sosialisasi. Kami berharap ini ada kerjasama dengan terutama baik itu dari Dinas Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga bisa memberikan terus sebenarnya edukasi kepada masyarakat terus menerus. Jadi edukasi itu harus diberikan setiap tahun, hanya setiap tahun, sehingga kalau masyarakatnya sudah sadar akan kesehatan lingkungan, pasti mereka akan sendirinya mau Pak untuk mau membangun tangki septik yang SNI, yang kedap air, kemudian juga mereka bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan dalam setiap infrastruktur yang mereka punya, itu terutama di bidang sanitasi. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti ini yang kami butuhkan di sini adalah masyarakat itu ada partisipasi aktif. Jadi kalau saat pembangunan infrastruktur sanitasi itu peran mereka adalah berkontribusi baik secara finansial ataupun non finansial. Jadi partisipasi tenaga dalam membangun juga infrastruktur sanitasi itu penting. Kemudian
non material Mandiri. juga, iya, Kemandirian juga boleh kan? kemandirian juga Hmm. bisa. Oke. Ya mungkin itu Baik. untuk Pak peran Uswan, masyarakat. Pak Uswan. Ya, ini saya bersama dengan salah satu masyarakat dari Kotong Bagu, pengelola TPS 3R. Bukan, Atau- saya KSM ini untuk air limbah. Air limbah. Kebetulan ini pengelola air limbah, Pak siapa kata? Sehari Ambo. Pak Sahariambo. Kami panggil biasa di sini Pak Eka. Kelompok dari KSM Monumpia Indah. Kira-kira apa tanggapannya Pak Sahariambo ini terkait kegiatan ini? Untuk di Kelurahan Matali untuk bagi masyarakat itu mereka terima dengan baik ini. Iya, oke. Cuman yang alangannya itu yang banyak kali tersumbat, itu mereka tidak tahu lapornya kemana. Apa ke kelurahan, ke PUPR, atau di mana. Itu kebanyakan kan mereka lapornya ke kita, sedangkan kita kan cuma pelaksana. Tunggu, tersumbat, modelnya tersumbat bagaimana maksudnya? Itu kebanyakan kan di setiap manhole apa itu kan ada tersumbat. Ya, ada ya ini masyarakat kan susahnya. Ini yang komunal atau yang pribadi? Yang komunal. Oh, yang komunal yang tersumbat ya. Yang komunal. Kebetulan yang tersumbat itu kebanyakan sampah-sampah plastik. Yang itu yang dari masyarakatnya yang masih kurang apa, tapi kesalahan pribadi itu kan. Iya, tapi yang persoalan situ untuk melapornya untuk pembersihan itu di pihak mana yang mereka lapornya ke kita, ke pihak KSM. Jadi mohon petunjuk supaya mereka lapornya di pihak mana. Kalau ini apa? KSN itu berapa anggotanya? Kalau KSM kita kan anggotanya masyarakat, Iya, pengguna. Enggak, yang aktif. Cuma 3, cuma KSB. KSB. Cuman KSB. Itu tugasnya memantau itu kan? Iya. Tapi di setiap misalnya di lingkungan satu kan itu ada pembagian tuh penagih-penagih. Memang buangannya itu terbuka atau apa sehingga plastik boleh masuk? Kan dari septic tank kan? Kadang-kala Pak itu di septic itu apa di kloset. Itu yang aduh, kebanyakan softtex itu. Berarti itu mindset, pola pikir itu kan dari apa setiap pipa itu kita pakai apa istilahnya saringan, spreading. Tapi yang persoalan itu yang mereka buangnya ke kloset. Itu kan kita enggak pakai itu saringan. Atau belum digunakan itu tangki septic tank itu sehingga mereka buang sampah di situ. Sudah digunakan tapi? Sudah. Sudah ada yang penuh kira-kira? Untuk yang 2016 sudah 2 kali disedot. Oh, sudah pernah disedot. Oh, sudah. Berarti sudah jalan. Sudah. Selama ini dibuang kemana? Itu enggak tahu dari pihak. Kita enggak tahu cuma disedot dan enggak tahu dari PRKP. Iya. PRKP ya. Nah, ini yang kita akan nanti simulasi mau buang di tempat limbah di Tabang kan. Kan pada waktu itu yang di Tabang itu kan belum selesai itu. Jadi kita enggak tahu mereka buangnya di kali atau di mana kita enggak tahu. Nah, sekarang sudah dijelaskan oleh dari pengelola bahwa itu sudah akan diaktifkan itu. Nah, tentu saya selaku pemerintah mewakili wali kota ini mengharap kepada Pak Sahariambo bersama seluruh tim untuk bisa aktif mensosialisasikan kepada masyarakat untuk merubah pola pikir itu, mindset itu, agar itu cukup tinja yang dibuang. Jangan lagi dibuang itu softtek, plastik, termasuk biapong jangan dibuang di situ. Cukup itu. Di desa kelurahan yang belum dapat itu. Baik. Dari 2016 sampai 2022. Yang kelola itu mobil siapa? PU. Pas ada di PU ini selama ini sebelum IPLT dimanfaatkan dibuang kemana itu tinja ini? Jadi Pak, yang untuk pengolahan tinja ini karena IPLT itu belum jadi, jadi orang belum melakukan penyedotan. Kebanyakan masyarakat yang butuh penyedotan orang menghubungi yang pihak-pihak swasta. Itu biasa nomor-nomornya ditempel di tiang-tiang listrik itu. Oh iya. Ada swasta ya? Iya, tapi itu pun kita belum tahu apa tujuan akhir dari penyedotan itu dibuang ke mana. Cuma menurut informasi itu dibawa ke luar daerah. Entah mungkin ke Boltim atau ke Iya, jadi terkait itu saya mau minta kepada PU ya. Nanti tolong diteliti baik-baik itu. Jangan sampai dia bilang dia buang keluar daerah, ternyata dibuang di dekat rumah, di Kuala atau apalagi itu sangat-sangat berbahaya itu. Sehingga tugasnya PU untuk bisa mendeteksi secara dini itu. Kalau nanti dilakukan. Kemudian ini tadi keluhan masyarakat. Kalau ada tersumbat begitu,
Ya, kalau untuk Siapa yang mau perbaiki itu? kalau untuk sumbatan-sumbatan yang di apa di ipal-ipal komunal yang di masyarakat itu biasanya ini kan sudah dikelola diserahkan kepada masyarakat. Oh. Nah, ini mereka membentuk satu kelompok pemanfaat pemelihara, iuran-iuran, nanti hasil iuran itu yang digunakan untuk biaya-biaya penyedotan yang ada ketika terjadi sumbatan-sumbatan di ini. Oh. Seperti itu. Tapi mungkin mereka biasa menghubungi KSM, karena KSM yang lebih tahu jalurnya mau kemana, mau hubungi siapa untuk proses mau hilangkan sumbatan atau langsung mau penyedotan. Jadi biasa KSM hubungi kami di Dinas PUPR untuk membantu penanganan itu. Ya, saya pikir nanti ini memang penting sekali, terutama pemerintah desa dan kelurahan, tolong dibantu ini dilihat, itu bisa proaktif. Kita tidak bisa mengharapkan terus dari dinas terkait, mereka siap. Tetapi sebenarnya pola kemandirian masyarakat itu, terutama mindset kita bersama, jangan buang sampah sembarangan. Ada tempatnya sampahnya, bukan di kloset. Karena kalau kloset sudah tersumbat, soalnya yang mau keluar di situ. Sudah baunya keluar, kotorannya keluar, cukup banyak pekerjaan. Apalagi kalau klosetnya sudah dibeton sedemikian rupa, ada yang di bawah pohon dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan. Jadi mari kita jaga lingkungan kita, tentu kita mengharapkan ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu, terima kasih Pak PU. Saya mengharapkan ini pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik supaya Kota Mobagu bisa jadi percontohan. Sekali lagi Kota Mobagu ini sudah kota pemukiman semua di Kota Mobagu, sehingga susah sekali kita menemukan sekarang ruang terbuka untuk dibuang. Apalagi kalau mau dibuang di sungai itu berbahaya bagi kesehatan masyarakat di aliran sungai. Itu adalah pemerhati lingkungan juga, LSM, wartawan, tim penilai juga. Dalam kaitan ini tentu kita mengharapkan masukan, supportin, dan mungkin ada sedikit wejangan dari beliau, masyarakat posisinya di mana dalam rangka untuk membantu Kota Mobagu ini minimal mensukseskan kegiatan ini. Silakan Pak David. Baik, terima kasih buat kesempatannya Pak Asisten, Pak Kadis DLH. Saya adalah Ketua LSM LP3T. Yeah. Kebetulan LSM saya Pak Asisten sudah dipercaya selama 4 periode penilaian adiwiyata yang ada di Kota-Kota Mobagu. Wah, luar biasa. Ya, jadi saya termasuk tim penilai Kota-Kota Mobagu. Berarti kredibel. Ya, di mana teruji ini. Di mana kita bukan cuma menilai, tapi kita memberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga lingkungan yang asri, yang nyaman, bersih di sekolah-sekolah melalui program Adiwiyata. Program Adiwiyata. Ya, bersyukur, puji Tuhan, salah satu beberapa sekolah yang kita bina, yang kita nilai, sekarang sudah menjadi predikat Adiwiyata nasional. Iya. Ya. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan Adiwiyata, itu kegiatan yang sangat baik, Pak Asisten, Pak Kadis. Dan harapan saya ke depan supaya instansi terkait itu lebih memperkuat kerjasama itu, karena ini hal yang sudah ditanamkan bagi murid-murid siswa SD ketika mereka memahami bahwa sampah itu bisa digunakan ulang, bisa didaur ulang, bisa jadi uang. Ya, bisa jadi uang, jadi cuan. Cuan. Ya, seperti botol-botol plastik, botol-botol plastik itu mereka bisa daur ulang menjadi sebuah hiasan yang menarik, ya, yang bisa mempercantik, memperindah ruangan kelas maupun sekolah. Ya. Bahkan sampah organiknya itu seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran di kantin, itu bisa dibuat menjadi sebuah kompos. Ya, jadi kita mengedukasi anak-anak untuk membuat kompos, ya. Karena kita tahu bahwa kompos itu sangat baik. Kompos itu adalah
pupuk yang sudah masak, yang sudah berproses dengan beberapa cairan kimia, yang pada akhirnya itu bisa menyuburkan tanaman, bahkan tanah. Iya. Jadi begini, Pak. Ya. Kalau selama ini 4 Ya. periode menilai, Ya. bantu kami kira-kira Pak David melihat mindset masyarakat sudah sampai di tingkat apa kira-kira ini? Kalau untuk bisa merubah diri ini. Kalau saya lihat untuk masyarakat Kota Tombagu dari pemerintah kota, baik kecamatan, kelurahan itu sudah cukup memberikan edukasi, bahkan juga sosialisasi. Bahkan di kelurahan saya itu ada namanya bank sampah juga yang dikelola oleh kelurahan. Nah, jadi supaya sampah-sampah kertas begini nggak gampang kita bakar tuh, kita buang. Bahkan yang daun-daunan itu nggak gampang kita kasih bakar karena itu bisa mengganggu polusi. Jadi ini udah sangat baik Pak, tinggal lebih diiri lagi. Gitu. Apa lagi yang kira-kira yang mau ditambah kurang menurut Pak David? Ya. Apalagi yang diintervensi, supportnya apa sehingga masyarakat bisa mandiri. Cuma memang kita mengharapkan ini kemandirian. Iya, kemandirian selalu betul. menunggu dari pemerintah. Iya, inisiatif ya. Nah, kira-kira. Jadi saya rasa Pak Asisten mungkin ya ke depan ya mungkin lebih kuat lagi koordinasi seperti dari dinas pendidikan dengan DLH bisa kerjasama untuk lebih, karena saya pikir begini, untuk mengedukasi masyarakat ini paling bagus itu dari tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar. Iya. Iya. Dari masih Karena ini program Adiwiyata ini, program dari Kementerian Ekonomi itu sangat baik sekali tuh. Itu memang salah satu utama dasar, fondasi dasar untuk memang mengedukasi bagaimana kita menjaga lingkungan dari sekolah dulu lah, baru di rumah. Gitu. Gitu. Baik. Sukurmanto. Luar biasa, tolong dibantu pemerintah Kota Tombagu. Baik. Dikoreksi, dinasihati, diberi pengarahan yang sifatnya tentu membangun. Untuk kita bersama. Karena mentor kita ini Pak Asisten, Pak Kadis DLH, ini luar biasa. Kalau ini luar biasa. Hari raya kedua itu di jalan bersih sampah. Semua pensiun beliau. Tapi tenaganya tetap ya, tidak apalagi tergantikan. Tidak tergantikan. Oke, makasih. Pause duluan. Ya, ini Ibu siapa? Bu Tenti Mamonto. Bu Tenti ini dari Dinas Kesehatan. Ya, bagaimana Bu Tenti Mamonto melihat ini kegiatan hari ini? Apa yang bisa disampaikan Dinas Kesehatan? Apa yang harus dibenahi? Kira-kira. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Asdua dan Bapak Kadis DLH beserta teman-teman dan masyarakat yang hadir di sini. Dari Dinas Kesehatan saya mewakili bahwa peran serta dari Dinas Kesehatan di sini adalah untuk kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan mensosialisasi masyarakat, terutama di tingkat puskesmas ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan di posyandu, di sekolah atau di kegiatan lansia dan kegiatan masyarakat lainnya. Juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persampahan, misalkan untuk di sekolah-sekolah ini kami turun melakukan pengawasan untuk Dinas Kesehatannya, pengawasan di sekolah-sekolah seperti yang Bapak tadi dari LSM. Ya. Kami melihat di sekolah-sekolah sudah ada bank sampah dan itu sudah sangat bagus karena pihak sekolah sudah melakukan pemilahan dan di sini memang masih terkendala dengan untuk pengangkutan. Jadi anak-anak sudah berpartisipasi mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekolah dan di lingkungan sekitarnya dan dikumpulkan sudah terpilah di bank sampah. Jadi dapat mengurangi juga jumlah sampah yang ada di sekolah-sekolah, juga untuk tempat-tempat umum di rumah sakit, puskesmas sudah ada TPS dan kebetulan sangat bersyukur bahwa di rumah sakit sudah ada keluar izin SLO, baik sertifikat laik operasional, dan ini itu terkait apa? Untuk pengolahan limbah medis.
Oh, yang insenerator. Iya. Insenerator. Ya, jadi untuk sementara untuk pengolahan limbah medis dari Dinas Kesehatan Puskes dan Pasienkes memang masih dengan pihak ketiga, tapi di sini kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit, mudah-mudahan dapat meningkatkan PAD, tetapi dapat menerima sampah dari Pasienkes yang ada di Kota Mobagu daripada harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi tapi untuk pihak rumah sakit juga masih harus menata retribusi, karena tinggal itu kalau sudah ada itu, jadi kami sudah bisa melakukan, ya, kami sudah bisa menghimbau kepada pasienkes, apalagi rumah sakit terdekat, agar dapat bekerja sama dengan rumah sakit untuk melakukan pemusnahan sampai pemusnahan. Demikian yang terkait dengan kegiatan sampah pada hari ini dari Dinas Kesehatan. Baik, makasih ya Dinas Kesehatan. Jadi tolong Dinas Kesehatan terus dipantau, terus dibimbing masyarakat dan didampingi masyarakat lah, terutama untuk proses perubahan pola pikir mereka untuk bisa mandiri dalam mengelola dan menata nilai-nilai kesehatan berdasarkan ada kaitan dengan sampah dan limbah-limbah ini. Makasih ya. Iya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan acara. Lurah ada itu?